Komnas HAM Burger ditulis oleh Panjatha di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Komnas HAM lagi-lagi menjadi sorotan karena perilakunya yang ganjil, dan memang bukan yang pertama, sebab lembaga ini sudah kerap dicibir karena terkesan tidak selaras dengan labelnya sebagai pembela hak asasi manusia. Sekarang lembaga ini malah sibuk dan ngotot membela sejumlah mantan pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Salah satu di antaranya adalah Novel Baswedan. Sebenarnya gara-gara seorang Novel lah, maka kejadian ini menjadi ramai. Novel yang selama ini sepertinya merasa sebagai pemilik KPK ngotot tidak mau dikeluarkan karena tidak lolos TWK itu. Bersama Novel ada 74 pegawai lain yang tidak lolos dan sudah diberhentikan. Sementara ribuan karyawan yang lolos tes sudah diangkat menjadi ASN. Pasca tes wawasan kebangsaan ini, status ribuan pegawai KPK menjadi jelas, tidak seperti sebelumnya yang sangat misterius dan gelap gulita. Mereka digaji oleh pemerintah, namun tidak boleh diatur pemerintah, sebab merasa memiliki kewenangan dan posisi yang sangat istimewa. Ini ganjil dan gila. Mereka merasa bahwa pekerjaan mereka sebagai pemberantas korupsi sangat dihormati oleh masyarakat, sehingga pasti akan mendapatkan dukungan. Namun lama-lama masyarakat pun semakin sadar, kok pekerjaan lembaga ini tidak sesuai dengan predikat dan kewenangan yang dimiliki. Setiap tahun pemerintah menggelontorkan uang triliunan rupiah untuk biaya operasional KPK. Namun berapa uang negara yang bisa mereka selamatkan dari koruptor? Sangat tidak sebanding dengan biaya yang disuntikkan pemerintah. Bila pakai hitung-hitungan, negara tekor banyak. Masyarakat semakin bertanya-tanya soal urgensi lembaga ini yang sekian tahun terakhir tidak melirik kasus-kasus yang terjadi di Pemda DKI Jakarta. Padahal sangat gamblang bagaimana uang rakyat seperti dihambur-hamburkan untuk banyak hal yang tidak jelas juntrungannya. Tapi karena didiamkan, hal yang sama terus-menerus berulang hingga kini ramai dengan fenomena kelebihan bayar. Ini modus korupsi, tetapi hanya disebut oleh BPK sebagai kelebihan bayar yang setelah dijanjikan akan dikembalikan, lalu masalah selesai. Tetapi apakah nanti benar-benar akan dikembalikan? Hanya BPK dan Pemda DKI yang tahu. Masyarakat hanya ramai sebentar. Perilaku publik semacam ini sudah dihafal para oknum koruptor, maka mereka cuma senyum-senyum jika publik sedang ramai. Tunggu, tahan dulu, sebentar lagi juga akan diam, bisik mereka sambil menyeruput kopi. Setelah itu akan terdengar lagi kasus yang sama. Tidak heran sebab pelaku atau otak di balik kasus kelebihan bayar ini dibiarkan saja melenggang. Mestinya dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib. Kalau ada unsur kesengajaan, dipecat dan dipenjarakan. Kalau memang lalai, dibina dan dimutasi sebagai wujud pembinaan. Dalam hal-hal seperti ini kita rindu KPK supaya memperlihatkan eksistensinya. Namun mungkin karena sudah terlalu lama asyik dan sibuk dengan dunia mereka sendiri, seperti tidak berminat lagi untuk menelisik hal-hal semacam ini. Di lain sisi, maka tidak heran apabila Novel Baswedan yang sudah merasa asyik dengan dunianya di KPK selama belasan tahun terus ngotot supaya dia dikembalikan ke posisinya itu. Dia tidak sadar bahwa dunia ini senantiasa berubah. Tidak ada yang terus-menerus dalam keadaan yang sama. KPK sebagai lembaga pemerintah sedang berbenah, maka tentu akan ada perubahan yang harus diterima semua pihak sebagai konsekuensi. Namun bagi Novel Baswedan dan kawan-kawan yang tidak lolos, proses alamiah ini tidak berlaku. Maka mereka tetap ngotot menolak perubahan yang terjadi. Dan inilah yang terus-menerus mereka perjuangkan, termasuk mengadu ke Komnas HAM dan lembaga lain yang mereka harapkan dapat membantu melawan kehendak alam. Komnas HAM pun tampil lucu dengan merespon Novel dengan begitu serius dan bersemangat. Bahkan lembaga ini baru merilis sejumlah poin yang menurut mereka mengindikasikan KPK telah melakukan pelanggaran HAM atas ke-75 orang pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Lembaga pemerintah ini juga telah menjadikan dirinya bahan tertawaan dan cibiran masyarakat. Kok segitu ngotot membela ke-75 oknum pegawai yang jelas-jelas tidak layak untuk bergabung dengan KPK versi baru yang sudah memiliki aturan dan kedudukan yang jelas dan transparan. Komnas HAM mestinya mendukung ribuan karyawan KPK yang bersedia mematuhi aturan, ketimbang harus membela segelintir oknum yang tidak jelas apa maunya, sehingga begitu kekeh menentang dan melawan aturan yang berlaku di instansi tempat mereka bekerja.
Novel Baswedan CS dan Komnas HAM mestinya berkaca pada Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang sewaktu jadi gubernur DKI Jakarta tegas memecat wali kota karena dinilai tidak becus bekerja, atau wali kota Solo Gibran Rakabuming memecat lurah yang dinilai melanggar ketentuan. Di Medan, wali kota Bobi Nasution memecat camat yang nakal. Apakah mereka ini protes dan mengadu ke Komnas HAM? Lagi pula jika misalnya pejabat-pejabat yang dipecat kepala daerah itu melapor atau mengadu ke Komnas HAM supaya dikembalikan ke jabatan semula, bisa jadi lembaga ini akan tertawa dan mencibir para pejabat tersebut karena memang lucu dipecat atasan karena masalah intern kok melapor ke Komnas HAM. Hal yang sama juga mestinya diperbuat Komnas HAM terhadap Novel Baswedan CS, menertawai dan menasihati mereka supaya taat pada hukum dan aturan yang diberlakukan oleh pimpinan. Tapi yang terjadi sungguh di luar nalar, oknum-oknum semacam ini kok dibela mati-matian. Komnas HAM mestinya memfokuskan perhatiannya pada kasus-kasus pelanggaran hak beribadah sekelompok umat beragama yang akhir-akhir ini marak terjadi, atau selama ini ada banyak kasus yang dilaporkan ke Komnas HAM soal kebebasan beribadah ini. Apakah ada tindak lanjut atau sikap ngotot yang diperlihatkan Komnas HAM? Salah satu contoh GKI Yasmin Bogor yang berada pada posisi yang benar. Apakah Komnas HAM ngotot supaya hak-hak warga GKI Yasmin ini dipenuhi dan mengawal agar mereka bisa mendapatkan haknya itu? Jangan salahkan warga jika sering mengusulkan agar Komnas HAM dibubarkan saja, sebab memang tidak jelas apa manfaatnya dalam konteks membela hak asasi masyarakat luas. Kini terkesan hanya ngotot membela hak asasi Novel Baswedan, atau dengan kata lain, apabila bukan karena faktor Novel, peduli apa mereka atas nasib pegawai lain yang tidak lolos itu? Bagaimana menurut Anda? Bernie penghina suku Baduy dan Jokowi disinyalir wartawan Tirto ID. Ditulis oleh Anto Cahaya di seword.com. Halo, selamat datang di channel Tanda Seru. Gemas bahkan mungkin saja geram dan murka, masih saja ada manusia di tengah kita yang selalu berusaha melihat dari sudut pandang dan pemahaman yang sangat jahat untuk sesuatu yang sebetulnya baik dan mulia. Penghinaan terhadap sesama anak bangsa kali ini menerpa saudara kita suku Baduy dan kepada Presiden Indonesia Jokowi. Kembali, mengapa jari dan otak mereka ini kok sangat cepat sekali bereaksi di sisi yang sempit dan negatif, seperti yang telah saya rangkum berikut ini. Pemilik akun Twitter @pauletariat sontak ramai diserang netizen karena cuitannya yang rasis terkait pakaian adat suku Baduy yang dikenakan Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR 2021 pada Senin 16 Agustus 2021 pagi. Identitas asli akun Twitter @pauletariat berhasil ditemukan oleh Ahmad Sahal yang mempunyai akun Twitter @sahal_as adalah Muhammad Berli, salah satu oknum wartawan media Tirto ID. Netizen menghujat kalimat postingan akun @pauletariat yang rasis yang diposting pukul 13.21 waktu Indonesia Barat berbunyi, Jokowi make baju adat Baduy cocok banget, tinggal bawa madu plus jongkok di perempatan. Namun setelah itu cuitan dan bahkan akun yang bersangkutan menghilang. Tweet rasis itu pun lenyap, tapi sudah menyebar dan tentu saja menjadi hujatan netizen yang kesal. Apa salah suku Baduy jualan madu dan lantas mengimajinasikan seorang presiden jongkok di perempatan dengan pakaian tersebut? Saya jadi curiga ini orang biasa bermain imajinasi untuk hasratnya. Disinyalir Muhammad Berni ini berprofesi sebagai wartawan Tirto ID, tapi sejak artikel ini saya buat belum ada tanggapan dari Tirto terkait hal tersebut. Saya mencoba telusuri melalui internet dan menemukan beberapa fakta di dunia maya. Jika merujuk nama bersangkutan, memang betul wartawan Tirto ID. Terlihat beberapa rilisan beritanya yang menggunakan nama yang bersangkutan sebagai penulisnya. Dapat dicek yang bersangkutan sebagai autor atau penulis di Tirto ID. Nah, pertanyaannya, jika memang benar yang bersangkutan kendati yang dilakukan atas nama pribadi, namun setidaknya pihak Tirto ID memberi pernyataan atas kelakuan wartawannya, minimal meminta manusia jenis Bernie ini klarifikasi secara terbuka, maksud dan tujuannya apa, menghina suku Baduy dan Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Dan untuk sekelas wartawan, rasanya kok cetek banget ensiklopedianya. Selain inti makna yang dalam, masyarakat awam saja paham maksud dan tujuan Presiden Jokowi menggunakan baju adat. Terlebih selama ini bukankah Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan juga menggunakan baju adat? Sedang konteksnya untuk saat ini baju adat suku Baduy yang dipilih Jokowi dalam menghadiri sidang tahunan MPR 2021 memiliki muatan pesan yang bagus.
Di sini saya mengambil contoh dari pakar analisis, pakar gestur, dan ahli deteksi kebohongan Handoko Gani. Handoko Gani mengatakan kalau Baduy itu simbol yang unik. Baduy punya beberapa faktor sehingga disebut simbol yang unik. Faktornya meliputi keguyupan hingga kesederhanaan dan juga terkait situasi pandemi COVID-19. Simbol pemenang COVID, salah satu suku yang bisa bertahan, bahkan dengar-dengar zero case, simbol guyup kekeluargaan, mengingatkan kita bahwa ini saatnya semakin mendekatkan diri pada keluarga dan lingkaran terdekat lainnya, ujar dia. Simbol keanekaragaman SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan Indonesia. Simbol perhatian dan pemeliharaan pemerintah pada mereka ragam SARA di Indonesia. Simbol kesederhanaan mengoptimalkan alam, hidup sederhana, beli seperlunya, pakai apa yang ada, optimalkan sesuai kebutuhan seperlunya, kata Handoko Gani. Maknanya begitu dalam. Selain kesederhanaan, ternyata salah satunya menyangkut simbol keanekaragaman SARA di negara kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad Barni? Kebalikannya, ia justru telah melecehkan suku Baduy dan Presiden Jokowi yang dengan cara luar biasa telah menyampaikan pesan untuk rakyat Indonesia. Kita tunggu tanggapan atau klarifikasi yang bersangkutan secara serius dan resmi jika perlu di hadapan Kepolisian Republik Indonesia. Sebab ini sudah menyangkut SARA menghina suku Baduy yang direndahkan sedemikian rupa. Manusia jenis Barni ini harus mendapat hukuman yang setimpal, minimal hukuman sosial. Saya lihat beberapa penulis The Word sudah juga mengangkat soal ini. Ini penting agar ada jejak rekam sebagai pengingat untuk orang-orang dengan jenis dan pemahaman yang sama. Saya rasa tak sulit bagi aparat untuk mengajak Kopi Barni bareng sesaat di kantor polisi agar upaya penghinaan, pelecehan yang bersangkutan yang berprofesi sebagai penulis atau wartawan di Tirto ID tak terulang dan kembali dapat mengembalikan otaknya ke posisi yang benar, dia sebagai wartawan yang seharusnya bertindak objektif sebagai pembawa berita. Bukan malah sebaliknya, mempengaruhi publik berdasarkan like and dislike. Ini tentu mengerikan, bisa-bisa muatan pesannya macam beronani dan ejakulasi di sembarang tempat nanti. Bagaimana menurut